Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kali ini, kami akan membahas materi mengenai preformulasi, koefisien partisi, dan konstanta ionisasi. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Miftahur Rahma AS, yang kedua, Mutmainnah, yang ketiga, Mutmainnah, dan yang keempat, Nirma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu definisi koefisien partisi. Ketika suatu senyawa atau zat terlarut ditambahkan ke dalam campuran pelarut yang paling tidak tercampur, zat terlarut tersebut mendistribusikan dirinya sendiri di antara kedua pelarut berdasarkan afinitasnya pada masing-masing fase. Senyawa polar misalnya gula, asam amino, atau obat-obat terion akan cenderung menyukai fase berair atau fase polar. Sedangkan senyawa-senyawa non-polar misalnya obat-obat yang tidak terion akan menyukai fase organik atau fase non-polar. Selanjutnya, senyawa yang ditambahkan mendistribusikan dirinya sendiri di antara kedua pelarut yang tidak bercampur berdasarkan hukum partisi yang menyatakan bahwa senyawa tertentu pada suhu tertentu akan memisahkan dirinya sendiri di antara dua pelarut yang tidak bercampur pada perbandingan konsentrasi yang tetap. Perbandingan yang tetap ini dikenal dengan koefisien partisi senyawa dan dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut, di mana P adalah koefisien partisi senyawa atau organik adalah konsentrasi senyawa dalam fase organik atau fase minyak, dan berair adalah konsentrasi senyawa dalam fase air. Koefisien partisi adalah perbandingan konsentrasi sehingga satuannya dihilangkan, P tidak memiliki satuan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan sebelumnya. Jenis-jenis koefisien partisi. Ada dua macam koefisien partisi. Yang pertama yaitu koefisien partisi sejati atau TPC. Untuk koefisien partisi ini, pada percobaan harus memenuhi syarat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, antara kedua pelarut benar-benar tidak dapat campur satu sama lain. Kedua, bahan obatnya tidak mengalami asosiasi atau disosiasi. Ketiga, kadar obatnya relatif kecil. Keempat, kelarutan solut pada masing-masing pelarut kecil. Kedua, koefisien partisi semu atau APC. Apabila persyaratan TPC tidak dapat dipenuhi, maka hasilnya adalah koefisien partisi semu dalam biofarmasetika dan pada berbagai tujuan yang lain. Umumnya dimiliki kondisi non-ideal dan tidak disertai koreksinya, sehingga hasilnya adalah partisi semu, biasanya sebagai fase lipoid dan oktanol, kloroform, sikloheksana, isopropil miristat, dan lain-lain. Fase air yang biasanya digunakan adalah larutan dapar. Koefisien partisi diterapkan untuk yang pertama, penilaian kelarutan dalam air. Yang kedua, petunjuk respon biologis. Yang ketiga, mengekstraksi zat aktif dari cairan berair, terutama darah dan urin. Yang keempat, membantu pemilihan kolom atau fase gerak untuk analisis kromatografi. Yang kelima, menetapkan konsentrasi zat aktif dan pengawet dalam fase berair sediaan emulsi. Yang keenam, memperkirakan pelepasan zat aktif sediaan semisolid seperti dasar salep. Baik, saya akan melanjutkan materi. Hubungan koefisien partisi dengan drug delivery. Koefisien partisi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh. Setelah obat sampai ke peredaran darah, obat harus menembus sejumlah sel untuk mencapai reseptor, di mana koefisien partisi juga menentukan jaringan mana yang dapat dicapai oleh suatu senyawa. Senyawa yang sangat mudah larut dalam air atau hidrofilik tidak akan sanggup melewati membran lipid untuk mencapai organ yang kaya akan lipid, misalnya otak. Kemudian yang selanjutnya, hubungan koefisien partisi dengan liposom.
Liposom mulai dikembangkan oleh Bang Ham pada tahun 1965 sebagai sistem penghantaran obat. Sejak itu, mulai banyak penelitian tentang liposom yang digunakan untuk drug targeted, karena sistem ini mudah dimodifikasi. Sistem penghantaran obat kanker dengan sistem liposom bertarget merupakan objek utama dalam penelitian liposom, karena melalui sistem sistemik tidak hanya bekerja di sel kanker, tapi bekerja di sel lainnya. Pada partikel ini akan mulai dibahas dengan pemahaman tentang formulasi dan evaluasi dari sistem liposom itu sendiri. Selanjutnya kita melangkah ke konstanta ionisasi. Konstanta ionisasi merupakan absorpsi zat aktif yang bersifat asam atau basa lemah dalam saluran cerna dan merupakan fraksi zat aktif yang tidak terionisasi. Faktor penting dalam absorpsi zat aktif yang bersifat asam dan basa lemah adalah pH pada tempat absorpsi, konstanta ionisasi, dan kelarutan spesi tak terionisasi dalam lemak. Semua faktor ini merupakan teori pH partisi yang diterima secara luas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstanta disolusi dan pH. Konstanta disosiasi yaitu menyangkut proses transfer melalui sel membran untuk penelitian stabilitas dan solubilitas obat dalam larutan. Konstanta disosiasi ini biasanya ditentukan dengan titrasi potensiometri. Kebanyakan obat merupakan asam atau basa lemah dan karakter ioniknya berpengaruh penting pada proses transfer melalui sel membran. Obat penetrasi melewati barrier membran. Membran biologi umumnya bersifat lipofil dalam bentuk molekul tidak terdisosiasi. Konstanta disosiasi merupakan parameter absorpsi obat yang diperlukan untuk penelitian stabilitas dan solubilitas obat dalam larutan. Konsentrasi ion dari obat merupakan asam lemah, misal asetosal, meningkatkan dengan peningkatan pH media air. Sebaliknya, konsentrasi molekul dari obat berupa asam lemah, misal alkaloid, meningkatkan dengan peningkatan pH media air, sehingga asam lemah lebih banyak diabsorpsi pada suasana alam, di lambung, pH 1-3, sedangkan basa lemah lebih banyak diabsorpsi di usus, pH 6-8, sehingga faktor pKa dan pH ini menentukan tujuan target obat akan diabsorpsi di usus atau di lambung. pH perlu diperhatikan mengingat pH yang tidak tepat dapat berpengaruh terutama pada darah tubuh, berpengaruh pada kestabilan obat, berpengaruh pada wadah, terutama wadah gelas, plastik, dan tutup karet. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai preformulasi, koefisien partisi, dan konstanta ionisasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.